malahu nabun. Ciri-ciri dari hewan buas yang diharamkan itu adalah hewan yang memiliki nabun, gigi taring, qawiyun ya'du bihi. Jadi gigi taring yang kuat dan dia menyerang mangsanya dengan menggunakan gigi taring tadi. Kalau yang lain, kalau dari burung, malahu mikhlabun qawiyun. Jadi kalau burung, dari kelompok burung punya cakar yang kuat dan dia menyerang mangsanya dengan menggunakan cakar. Tapi kalau dia menyerang mangsanya dengan menggunakan paruh, maka tidak termasuk. Kalau begitu masuk kelompok apa di sini hewannya? Contohnya ya, soker. Soker itu burung elang atau burung alap-alap. Nah, soker, wabas dan seterusnya. Wahya khillu lil muttiri fil mahmasati ayakula minal maitatil muharramah. Halal bagi orang yang terpaksa dalam kondisi paceklik memakan bangkai yang diharamkan. Orang yang terpaksa dalam kondisi paceklik. Orang yang terpaksa itu batasannya mana? Batasannya apa? Batasannya di situ disampaikan. Wahwa man khofa ala nafsihi al halak. Batasannya adalah halak. Jadi orang takut kalau misalkan kok enggak makan itu, maka dia akan mengalami halak. Halak itu maksudnya apa? Kalau di situ maknanya memang kerusakan. Tapi kerusakan itu maksudnya bagaimana? Nah, kerusakan itu maksudnya di sini dijelaskan. Min adamil akli fil makhlasati mautan au maradon mukhawwafan au ziyadata maradin awin kita irfqatin walam yajid ma yakuluhu halalan. Pertama itu adalah batasannya yang dimaksud dengan halak itu adalah kalau dia tidak makan maka dia bisa menemui kematian. Kalau enggak menemui kematian maka batasannya adalah sakit, maradon. Maradonnya bukan hanya sekedar sakit, mukhawwafan, sakit yang mengkhawatirkan. Jadi ini batasannya halal. Sakit yang mengkhawatirkan. Sakit yang mengkhawatirkan itu apa? Ya dia nggak bisa berjalan, nggak bisa menegakkan badannya dan sebagainya. Nah, itu namanya maradon mukhawwafan. Terus auziyadata maradin. Sakitnya tambah parah kalau dia nggak makan. Itu kan banyak atau ini. Yang model-model seperti ini kan banyak. Beberapa waktu lalu sempat ada di televisi, ada seorang laki-laki menanam ganja di rumahnya untuk obat istrinya itu punya penyakit yang sudah sekian puluh tahun. Kalau misalkan nggak diobati dengan ganja itu, sakitnya parah, kejang-kejang. Maka dari itu terus kemudian dia menanam ganja, tapi dia terus kemudian ditangkap polisi gara-gara masalah itu. Padahal itu nanam ganjanya untuk obat sakit istrinya. Nah, itu kan termasuk bolehnya mengkonsumsi ganja tadi itu disebabkan karena ziyadata maradin kan begitu. Sakitnya bertambah parah kalau sampai di sini nanti sampean itu juga sudah bisa untuk misalkan memutuskan hukum. Bagaimana hukumnya orang yang dia itu bisa sadar, apabila dia itu mengkonsumsi obat. Dia dalam kondisi sadar kalau dia mengkonsumsi obat, tapi kalau dia tidak mengkonsumsi obat maka dia kolaps. Misalkan seperti itu. Maka sampai ini sudah bisa memutuskan dengan ini. Sudah bisa memutuskan. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi? Hukumnya boleh karena sebabkan muttir. Alasannya ilatnya adalah ilat muttir. Terus kemudian korinahnya apa? Korinahnya adalah ziyadata maradin. Jadi ziyadata maradin. Itu awin kita irifqatin atau terputusnya rifqah atau terputusnya rofaqah, kebersamaan. Ini juga bisa dijadikan alasan.
belas kasih atau kebersamaan kan. Jadi ini bisa dijadikan alasan. Jadikan alasan untuk apa? Kalau dirinya pas sakit dan terpaksa harus minum itu agar dia itu bisa sadar dan bisa melaksanakan sholat, maka minum itu tadi hukumnya menjadi satu keharusan disebabkan karena unsur muttir, terpaksa. Terus walam yajid mayakuluhu halalan, dan dia sendiri juga nggak menemukan belum menemukan adanya obat yang halal misalkan, maka hukumnya menjadi boleh. Terus ayakula minal maitatil muharramati alaihi ma aisyai'an yasuddu bihi rumqahu, kadarnya atau batasannya memakan perkara yang haram tadi itu bagi orang yang terpaksa itu adalah yasuddu bihi rumqahu ai baqiyata ruhihi, maksudnya untuk menjaga hidup saja, jadi gitu. Jadi batasannya adalah hidupnya saja. Jadi sekedar untuk menjaga hidup. Itu batasan terpaksa. Terus kemudian walana maitatani halalani wahuma as-samak wal jarot. Ini sudah jelas ya. Ada dua bangkai yang halal bagi kita, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Meskipun tanpa disembelih hukumnya halal. Walana damani halalani, ada dua darah yang juga halal, wahuma al-kabidu wa tohal, limpa, hati dan limpa. Terus waqat urifa min kalamil musannifuna wa fi masabaq annal hayawan ala thalathati aqsamin. Hayawan itu dibagi menjadi 3. Jadi hewan itu dibagi menjadi 3. Hewan apa saja? Ahaduha ma la yukalu fadhabihatuhu wa maitatuhu. Ya. Hewan yang pertama adalah kelompok hewan yang tidak bisa dimakan. Baik itu hewan sembeliannya atau hewan tersebut sudah disembelih atau tidak disembelih, sama saja hukumnya. Hukumnya tidak bisa dimakan. Ada kelompok hewan yang semacam itu, banyak ya. Sama banyak sekali. Babi itu meskipun disembelih dan tidak disembelih hukumnya tidak bisa dimakan. Nah, yang kedua, mayuk kalu fala yahillu illa bitadqiyati syar'iyyah, yaitu hewan yang bisa dimakan tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus disembelih dulu. Banyak juga kelompok hewan yang semacam ini, sapi, kerbau dan lain sebagainya, hewan ternak. Wasalis matahillu maitatuhu kasamaki wal jaroti, hewan yang meskipun tanpa disembelih, bangkainya saja itu hukumnya adalah halal. Apa itu? Ya samak wal jarot, ikan dan belalang. Jadi nggak perlu disembelih untuk dua-duanya itu. Meskipun ikannya besar nggak perlu disembelih. Udah ya, sementara. Nah, berarti besok jam 6:30, 7:30 itu gimana maksudnya? 6:30 misalnya. Oke. Al-Fatihah.